Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana Azara dengan NIM 33362200074. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi darurat pada proyek konstruksi serta proses dan prosedur tanggap darurat. Apa itu K3? K3 adalah upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial pada tingkat tertinggi untuk semua jenis pekerjaan, mencegah masalah kesehatan akibat pekerjaan, dan melindungi pekerja dari risiko kerja. Berikutnya keadaan darurat. Keadaan darurat menurut Federal Emergency Management Agency atau FEMA adalah segala kejadian yang tidak direncanakan yang dapat menyebabkan kematian atau injuri yang signifikan pada para pekerja, pelanggan, atau masyarakat umum. Berikutnya tanggap darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Yang perlu diperhatikan dalam merencanakan prosedur darurat yaitu jenis pekerjaan yang sedang dikerjakan, sifat dan luasnya lokasi, jumlah dan lokasi tempat kerja, peralatan angkat dan peralatan lain yang memungkinkan pekerja terjebak di dalam peralatan, jumlah orang yang berada di lokasi, benda-benda dan bahan kimia yang mungkin berada di lokasi yang mudah terbakar dan perlu peraturan standar. Hal yang perlu dilakukan dalam prosedur darurat yaitu kemungkinan timbul keadaan darurat minim, informasikan keadaan darurat kepada setiap orang di lokasi, pastikan semua yang berada di lokasi tahu tanda darurat, menempatkan orang yang terlatih tanggap darurat di lokasi pekerjaan, jalur penyelamatan harus tersedia, bebas hambatan, dan cukup terang. Rencanakan menghubungi instansi-instansi darurat, tersedia jalur khusus regu darurat untuk menuju lokasi, tersedia prosedur penanganan korban cedera. Berikut merupakan skenario fire dan medevac drill pembangunan struktur Jalan Tol Depok Antasari. Lokasi kejadian berada di jalur pipa gas Krukut Depok. Gambaran kejadian, kebakaran disebabkan dari terjatuhnya girder saat pekerjaan erection menimpa pipa gas hingga patah dan meledak. Yang pertama tahap perencanaan, yaitu penyusunan JSA, penyusunan SOP, penyusunan IAP, penyusunan ICS, dan penyusunan contingency plan. Saat terjadi insiden yang pertama, menghentikan aliran gas, melakukan koordinasi kepada pihak terkait sesuai ICS, pemasangan barikade di area insiden, dan memastikan kandungan gas pada pipa menggunakan detektor gas dan N2 sebelum eksekusi perbaikan. Lalu tahap perbaikan pipa gas. Yang pertama melakukan pemotongan pipa dengan cold cutting di lokasi insiden yang tersinyalir rusak atau bocor. 2. Lakukan persiapan penggantian pipa sepanjang yang dibutuhkan. 3. Pengelasan atau penyambungan pipa gas. 4. NDT hasil penyambungan. 5. Sebelum memulai pekerjaan dilakukan N2 purging. Lebih baik tetap terisi N2 ketika pekerjaan berjalan. Berikutnya merupakan contoh kasus kebakaran apartemen di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Pada Maret 2022, konstruksi gedung apartemen dilaporkan terbakar pukul 19.08 waktu Indonesia Barat. Diduga bahwa api berasal dari percikan api saat aktivitas mengelas besi yang kemudian mengenai tumpukan kayu di lantai 13 konstruksi gedung tersebut. Api di dalam gedung dengan luas tanah 180 meter persegi itu berhasil dipadamkan oleh 50 personel beserta 10 unit pemadam kebakaran. Sejak pemadaman dimulai pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan 1 jam 40 menit kemudian. Petugas masih harus memastikan bahwa lokasi kebakaran benar-benar aman dengan melakukan proses pendinginan hingga pukul 21.53 waktu Indonesia Barat. Operasi pemadaman pun dinyatakan selesai. Berikut merupakan analisis kasus kebakaran apartemen. Yang pertama, adanya percikan api yang ditimbulkan saat aktivitas mengelas besi yang kemudian mengenai tumpukan kayu di lantai 13, menandakan bahwa penyimpanan barang atau alat yang mudah terbakar tidak sesuai dengan prosedur darurat. Kondisi bangunan sudah 10 tahun mangkrak sehingga memungkinkan terjadinya pengeroposan pada struktur bangunan. Yang ketiga, pihak pemadam mengerahkan sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran yang diisi 50 personil ke lokasi kejadian. Hal ini merupakan tindakan yang tepat karena lapor kepada instansi darurat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.